Saya Dinda Tidastuti dengan NIM 2021108. Saya Ajeng Skarkinanti, NIM 2021100010. Saya Dini Ramadhani dengan NIM 20211043. Perkenalkan, nama saya Nurhaida Burmanurung, NIM 20211007. Perkembangan pemikiran tentang manajemen proses bisnis, Rosing tahun 2014 dan Harmon tahun 2015, memberikan ulasan yang detail tentang komprehensif terkait perkembangan BPM. Rosing dan kawan-kawan membagi evolusi proses ke dalam 4 fase, yaitu fase awal terkait pembagian kerja, fase kedua mengenai di mana manusia dilibatkan dalam pengoptimalan proses, fase ketiga dan fase keempat visualisasi dan digitalisasi proses, di mana proses diimplementasikan dan untuk beberapa bagian dieksekusi dengan sistem dan teknologi informasi. Harmon tahun 2015 menjelaskan bahwa pemikiran tentang proses bisnis dan manajemen proses bisnis bersumber pada 3 tradisional, yaitu 1. Tradisi pengendalian kualitas, 2. Tradisi manajemen, 3. Tradisi teknologi informasi, tradisi teknik industri, simplifikasi kerja dan pengendalian kualitas. Revolusi Industri 1.0 adalah era yang sangat signifikan dalam peradaban manusia, karena tenaga uap dan air digunakan untuk menggantikan pekerjaan manual dalam berproduksi. Adam Smith, seorang filsuf dan pionir ekonomi politik, memperkenalkan cara baru untuk memandang konsep produksi. Smith memperkenalkan konsep bahwa sebuah jalur produksi khusus dapat meningkatkan kapabilitas produksi. Smith merupakan ahli yang pertama kali melakukan studi pergerakan dan waktu, atau Movement and Time Studies, dan memperkenalkan bahwa proses pekerjaan dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, Smith tidak hanya dikenal sebagai bapak ekonomi modern, tetapi juga sebagai salah satu sumber utama bagi Taylorisme atau pembagian dan spesialisasi kerja. Tradisi manajemen berfokus pada keseluruhan kinerja perusahaan. Penekanannya adalah menyelaraskan strategi dengan cara mewujudkan strategi itu, dan dalam mengelola karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tradisi manajemen menekankan penggunaan inovasi untuk secara radikal mengubah sifat bisnis atau memberi bisnis keunggulan kompetitif yang signifikan. Menurut Porter, perusahaan bergantung pada salah satu dari dua pendekatan dalam mengatur dan meningkatkan aktivitas atau prosesnya, yaitu efektivitas operasional atau operational effectiveness atau posisi strategic positioning. Posisi strategi menurut Porter adalah melakukan aktivitas yang berbeda dari kompetitor atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. Efektivitas operasional terkait dengan mencapai keunggulan aktivitas atau fungsi individu. Strategi terkait dengan kombinasi aktivitas. Tradisi teknologi informasi. Tradisi teknologi informasi yang disebutkan oleh Harmon terjadi pada fase ketiga evolusi proses yang diusulkan oleh Rosing dan juga revolusi industri 3.0 dan 4.0. Pada era ini terjadi pergerakan dari penelitian berbasis proses yang fokus pada buruh dan manusia ke arah penggabungan aspek-aspek teknologi informasi dengan pemodelan proses. Definisi proses bisnis. Menurut Rosing dan kawan-kawan tahun 2015, kata proses berasal dari kata Latin processus atau processuat yang dapat diartikan sebagai tindakan dari sesuatu yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Menurut Anupindi dan kawan-kawan tahun 1999, proses adalah transformasi input menjadi output dan dapat digambarkan pada level yang paling tinggi sebagai black box.
Dapat disimpulkan, definisi proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang saling terkait yang dilakukan oleh sumber daya dalam organisasi, baik aktor, material, modal, untuk mencapai hasil yang memenuhi sebuah tujuan bisnis. Jenis proses bisnis. Hammer tahun 2015 menekankan bahwa proses tidak hanya terkait dengan pekerjaan yang sangat terstruktur dan transaksional seperti pemenuhan pesanan. Menurut Hammer, terdapat 3 kelompok proses bisnis, yaitu 1. Proses inti atau core process, 2. Proses pendukung, 3. Proses tata kelola. Definisi BPM terdahulu. Definisi Harmon tahun 2007, istilah BPM mengacu pada pendekatan yang lebih sintesis dan komprehensif untuk perubahan proses yang menggabungkan manajemen, rancangan ulang peningkatan, dan otomasi proses. Definisi Gartner, BPM adalah disiplin dalam mengelola proses, bukan tugas seperti sarana untuk meningkatkan hasil kinerja dan kelincahan operasional. Hal yang bukan BPM. Berdasarkan kajian tersebut, Rosing kemudian menjelaskan beberapa hal yang bukan BPM, yaitu adalah yang pertama, BPM bukan hanya mencakup otomasi proses, tetapi lebih kepada bagaimana meningkatkan suatu proses. Yang kedua, BPM adalah aktivitas untuk menemukan dan merancang proses terotomasi. Yang ketiga, BPM bukanlah sebuah produk atau segmen pasar. Yang keempat, sebuah aplikasi tidak melakukan BPM. Yang kelima, BPM hanyalah cara untuk mengatakan bahwa ada beberapa orang di perusahaan yang sedang melakukan BPM. Yang terakhir, BPM bukan segala sesuatu yang dapat meningkatkan bisnis. Prinsip BPM yang baik. Prinsip-prinsip dilengkapi dengan manifestasi positif dan antonimnya. 10 prinsip BPM yang baik, yaitu yang pertama, prinsip kesadaran konteks. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Yang ketiga, prinsip pemberdayaan. Keempat, prinsip holistik atau menyeluruh. Kelima, prinsip lembaga. Keenam, prinsip keterlibatan. Ketujuh, prinsip pemahaman. Kedelapan, prinsip tujuan. Kesembilan, prinsip kesederhanaan. Dan yang terakhir ada prinsip penggunaan teknologi. Definisi BPM yang digunakan berdasarkan pembelajaran dari definisi-definisi sebelumnya dan hal-hal yang bukan BPM, Rosing kemudian memberikan definisi BPM sebagai berikut. Business Process Management atau BPM adalah disiplin yang melibatkan kombinasi pemodelan, otomasi, pelaksanaan, pengendalian, pengukuran, dan optimasi arus aktivitas bisnis dalam kombinasi yang sesuai untuk mendukung tujuan perusahaan, mencakup batasan organisasi dan sistem, melibatkan karyawan, pelanggan, dan mitra di dalam dan di luar perusahaan. Mengapa organisasi membutuhkan BPM? Salah satu alasan perusahaan ini membutuhkan BPM datang dari tokoh gerbang sekaligus pendiri Microsoft, yaitu Bill Gates. Ia terkenal dengan ungkapannya, aturan pertama dari setiap teknologi yang digunakan dalam bisnis adalah inti yang ditetapkan pada operasi yang efisien yang akan memperbesar efisiensi. Aturan kedua adalah otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang tidak efisien akan memperbesar inefisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat mengandalkan otomasi semata, namun harus menyesuaikan TI dengan kebutuhan proses bisnis organisasi.